Lah ono sing ketika ditakoni larga ngasir jawabannya tiru-tiru aku yo akeh. Padahal biyen yo jawabannya biar gelar ageman sekira ketika saya mengeluarkan iki ngene. Niru-niru aku. Ketika, jadi, iya, oke, lanjut. Ketika orang pertanyaannya, ya menurut Ari seperti inilah. Kasih tiru-tiru aku. Yes, makanya, yes, untuk yang berikutnya ya, yes, rahasia lah. Aku pengen golek yo angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangri Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosenaji dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri dan tidak ketinggalan yang di luar negeri ya Pi ya. Semoga selalu kabar baik yang kita terima. Kalaupun edisi kali ini ada yang lagi tidak baik-baik saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Ya, tidak usah berpanjang lebar seperti biasa. Edisi kali ini tentunya kita kembali lagi untuk mengulas pusaka. Kali ini kita akan mengulas pusaka yang berwarna Jogja ini. Ini pusaka yang istimewa. Kok sering sekali Mas mengulas pusaka yang selalu istimewa. Ya memang istimewa ya. Mau di ngomong nggak istimewa ya kayak enak. Masa kata ngomong jangan ngomong siapa-siapa, aku Power Rangers kan ya lucu. Nah aku langsung ini istimewa. Sabu Inten Mojopahit, berpamor pedaringan kebak dengan kembang kacangnya bungkem, memiliki gonjol kelap lintah yang berkelok-kelok. Gonjolnya ini mirip sekali dengan gonjol keris Mojopahit yang Lu Megantoro yang bulan kemarin kita review. Mirip sekali. Ini Tangguh Mojopahit akhir. Sabu Inten, ini keris-keris. Waduh, ini istimewa. Dan kerisnya ini tandingannya ringan sekali. Monggo sampai langsung cek energi ini Mojopahit. Maksudnya keris Sabu Inten Mojopahit. Istimewa ya. Bertangguh Mojopahit yang Mojopahit akhir. Maksudnya mungkin gini Mas, mungkin era-era Pajang menjelang pergantian ya, gitu ya kalau era gitu. Pokoknya Mojopahit akhir lah. Istimewa lagi. Terus langsung wayamu. Oke, sebelum ke isoteri ya Pi ya, tadi saya tambahin dikit kenapa istimewa? Ya memang pusakanya benar-benar istimewa. Terus kalau yang di luaran sana aja yang bukan pusaka aja mengistimewakannya, apalagi yang kita ulas itu benar-benar yang kita koleksi, yang kita ulas itu benar-benar pusaka. Ya tentunya kita pede dong. Kita gagah dong, karena yang kita pegang, yang kita ulas itu benar-benar pusaka, itu ya Pi ya. Ya, terkadang itu orang itu salah menerjemahkan ya. Sebaiknya itu orang harus menggunakan ilmu padi. Ya, belum tentu. Di setiap lini kita menggunakan ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Kalau itu benar ya Pi ya. Ya benar, tapi delok masalah dhisik. Ketika orang-orang yang berisi mau disuruh menunduk KB, akhirnya kan yang goblok-goblok itu yang semakin bersuara lantang. Kan ngono.
jadi apa dunia terusan? Kalau yang ibaratnya ilmu itu kan identik dengan pengetahuan kan, ya. Kalau yang punya pengetahuan, kalau yang punya ilmu, ibaratnya, wes orang itu kalau berilmu tinggi nggak usah keluar-keluar, nggak usah banyak omongan seperti itu. Terus ya akhirnya dikuasai dengan orang-orang yang tanpa keilmuan kan seperti itu. Akhirnya sesat menyesatkan. Ya, contohnya kayak yang kita lakukan seperti ini ya, Pi ya. Kayak yang kita pegang, yang kita ulas ini benar-benar pusaka. Jadi ya kita ini loh pusaka kan ya seperti ini. Bukan ya ini pusaka ya, nggak seperti itu dong. Iya. Oke, ini tadi era-era Majapahit. Akhir ya, menjelang pergantian. Setelah Majapahit apa, Pi? Aku gak paham. Pajang kah? Ya wes lah, itu bukan hal yang detailnya. Ya, itu bukan hal yang harus dipermasalahkan. Itu tangguh itu kan bisa sah saja. Majapahit akhir lah. Benar. Yang jelas ini masih ada unsur Majapahit gitu aja. Iya, memang Majapahit akhir. Benar. Nah, seperti itu. Yang jelas ini pusaka Majapahit. Oke, dari segi apa ya, pertarungannya tangguh, Pi. Ini termasuk pusaka jangkep kalau menurut saya, Pi. Mumpuni jangkep dari segi kewibawaan, dari segi pertarungan, dari segi perekonomian. Jadi ini berimbang kayak gitu, Pi. Ya. Memang kadang-kadang pusaka itu emang ada yang dominan petarung kayak gitu. Nah, ini tinggal bagaimana si pemiliknya itu bisa mengolahnya, bisa sesuai nggak sama ini. Karena ibaratnya kalau grade kita naik, ibaratnya pusaka ini pun yang misalkan 100, kalau wadah kita 80 ya pekerjaannya kan cuma 80, iya. Menyesuaikan sama wadahnya kan gitu. Benar sekali. Nah, itulah keistimewaan pusaka kalau memang benar-benar pusaka itu sebenarnya. Itu kita masih katakanlah isinya ini 80, kita masih 50, masih bisa menyesuaikan ke kita gitu ya, Pi. Keistimewaannya pusaka itu energi pintar seperti itu bisa menyesuaikan. Jadi nggak ada manfaatnya kita itu mengoleksi pusaka. Selain itu dari kumpulan energi doa-doa empu ya memang apa, Pi ya? Ya ibaratnya kita punya partner, kalau semakin banyak kan ibaratnya ada yang butuh ini kesini, ada segala sesuatu permasalahan kan jadi banyak solusinya juga gitu lebih. Benar sekali. Kalau kita banyak partnernya kayak gitu. Berarti memang pusaka jangkep menurut ya? Benar. Jadi dari segi pertarungan, dari segi ini pusaka istilahnya mapan lah ibaratnya. Mapan itu bukan berarti pusakanya kemarin-kemarin tidak mapan, itu enggak. Yang menurut saya mapan itu gini. Jadi jangkep itu tadi dari segi pertarungan, dari segi kederajatan. Bahkan itu juga bisa buat sirep, Pi. Ya, wong sing gini, maksudnya gini. Orang yang pusaka gak jelas ya, sing pusaka teko besi tempa ulang lah, sing teko sing jelas-jelas dari besi yang baru aja pawe deh nggak ketika posting pusaka kok aku sing jelas-jelas pusaka kok ingin masuk kali PD kan ngono. Selain itu ya yang kita ini kan sudah sering saya utarakan kenapa istimewa, karena koleksi kita itu sudah melalui seleksi. Jadi seperti itu, bukan kita dapat, kita tidak menjual apa adanya ya. Sudah melalui seleksi kayak gitu. Jadi jadi kita mengoleksi pusaka itu meskipun kita perannya sebagai penjembatan, tapi kita ibaratkan siapa nanti yang menjadi tuannya berikutnya itu juga sama yang merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kita berdasarkan wah ini layak, ini cocok untuk seperti ini. Nggak asal semua pokoknya dapat untung, tidak seperti itu. Benar sekali. Ais, pertanyaan nih. Oke. Oke, pertanyaan ya,
Pi ya. Ya. Ini dari Abi Channel Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari dan Mbak Yayang. Mas Ari, maksudnya tadi assalamualaikum Mas Ari dan Mbak Yayang gitu ya. Mas Ari, pamor lar gangsir dan ganggeng kanyut perbedaannya di mana ya? Minta tolong dikasih tahu dong Mas Ari. Makasih Mas Ari dan Mbak Yayang sebelumnya. Rahayu, rahayu. Rahayu. Memang perbedaan antara lar gangsir dengan ganggeng kanyut itu kalau orang yang nggak paham susah. Ketika ketemu oknum yang nggak jujur, orang cari lar gangsir ya iki lar gangsir, ketika cari ganggeng ya iki ganggeng. Sebenarnya keris berpamor ganggeng ataupun tombak yang berpamor ganggeng itu agak susah memang. Ganggeng kanyut itu susah daripada lar gangsir. Masih banyak lah kalau lar gangsir, tapi kalau ganggeng itu memang susah. Perbedaan lar gangsir dengan ganggeng itu biasanya panjang-panjang dan tidak teratur, tapi kalau lar gangsir itu teratur, rapi pamornya. Kalau ganggeng nggak rapi. Perbedaannya di situ. Insya Allah kapan-kapan saya review Perbedaannya ya. satu keris dengan pamor lar gangsir dan ganggeng, karena saya punya tadi mau nyari agak bingung lah, lupa naruh di mana. Terus wae soalnya. Ya itu kan sebenarnya banyak acuan untuk membedakannya, itu pasti ada perbedaannya ya Pi ya. Nah nanti Mas Ari sudah berjanji next time berarti kita review itu ya Pi, pusaka yang satu bilah pusaka ada ganggeng kanyut, ada lar gangsirnya. Ya itu tadi bocoran dari segi fisik kalau menurut saya kan gitu ya Pi ya. Dari segi esoteri ya pastinya kalau pamornya itu ganggeng kan mengarahnya ke rezekian. Nah kalau itu, nah itu sekali lagi berpusaka itu harus cerdas ya. Rasanya itu, nah itu tadi. Dan yang ketika ditakoni lar gangsir jawabannya tiru-tiru aku ya akeh. Padahal biyen yo jawabannya biar gelar ageman sekira ketika saya mengeluarkan iki ngene. Niru-niru aku. Jadi, iya oke, lanjut. Ketika ngomong pertanyaannya, ya menurut Ari seperti inilah. Sing tiru-tiru aku. Yes, makanya yes, untuk yang berikutnya ya rahasia lah. Aku pengen golek yo angel. Jadi ketika sudah dipastikan, oh ini fisiknya bener gitu kan, ini barang bener kalau seperti itu. Nah terus untuk oh ini lar gangsir apa ini kok agak buram misalkan kan seperti itu, namanya pusaka kan kadang-kadang nggak kerawat jadinya kan kurang gitu ya Pi ya. Untuk membedakan itu ya rosonya guys. Benar sekali. Jadi kita ya paham ini, paham fisik, juga paham sama esoterinya, ibaratnya seperti itu. Cukup? Oke? Oke. Jadi sebenarnya tidak hanya berpusaka ya Pi ya, apapun itu ya kita dituntut untuk berakal dan cerdas gitu lah, bukan ngakali ya. Jadi difungsikan gitu loh maksud saya itu Pi. Kita dibekali akal. Nah itu bukan pajangan dan bukan buat ngakali aja gitu. Contohnya tuh ngakali gini loh. Kalau ada yang cari pamor lar gangsir, ini lar gangsir. Kalau ini apa ganggeng kanyut, ini ganggeng kanyut. Itu bukan berakal namanya, ngakali guys. Jadi harus bisa membedakan ya. Akalnya itu dipakai bukan buat ngakali gitu ya Pi ya, sebenar-benarnya. Oke para pecinta Tiwasana, dimanapun kalian berada, demikian tadi penjelasan yang cukup singkat dari pusaka apa tadi Pi? Sabu Inten Mojopahit. Dan tentunya masih dari koleksi Ari Wisanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mendoakan kita, yang sudah selalu mensupport kita. Doa terbaik juga buat kalian guys. Dan kita mohon maaf sekiranya yang kita sampaikan edisi kali ini entah dari ucapan, entah dari ekspresi atau bahasa tubuh itu ada yang kurang berkenan atau menyinggung atau apalah ya, mohon dimaafkan dan dimaklumi guys. Kita manusia biasa yang tentunya masih banyak koreksi ya. Ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia.
Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wanita Pusaka.